Bapak dan Ibu, pada siang hari ini, terutama Pak Bupati yang saya hormati, perlu kami sampaikan bahwa pada kesempatan ini akan dilaksanakan penyerahan SK pengangkatan kepada 48 CPNS Kabupaten Subang hasil tes formasi tahun 2024 yang terdiri dari saat itu formasi ada 50 formasi, hanya saya terisi 46, yang 4 kemudian ada 2 yang tidak mendaftarkan diri dan 2 tidak lolos passing grade, sehingga jumlah total dari formasi 50 yang sekarang diserahkan SK adalah 46 orang. Akan tetapi ada penambahan, kebetulan Pemda Subang mengadakan kerjasama MOU dengan Politeknik Transportasi Darat atau dikenal dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat Putra Putri Subang. Ada 2 orang yang kuliah di Politeknik Transportasi Darat. Mereka biaya sendiri, Pak. Akan tetapi kewajiban pemerintah daerah adalah untuk mengangkat menjadi CPNS di dinas terkait, yaitu Dinas Perhubungan Kabupaten Subang. Sehingga total pada hari ini yang akan diserahkan SK adalah sejumlah 48 CPNS. Kemudian pada kesempatan ini juga alhamdulillah hadir rekan saya banyak yang sudah bekerja sama dengan bareng-bareng, kemudian para senior yang para pejuang CPNS di Kabupaten Subang yang telah purna bakti pada bulan Mei dan bulan Juni 2025 sejumlah 122 orang. Jadi kegiatan hari ini adalah kegiatan menyambut orang baru, CPNS baru, dan melepas senior untuk kembali kepada masyarakat, tapi bukan berarti diam patahkan Pak Jabrik. Tetap diharapkan Bapak Ibu kontribusinya membangun masyarakat agar masyarakat menjadi lebih ngebret lagi, bangun bareng rakyat, sehingga apa yang diharapkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Subang tentang bagaimana kesejahteraan masyarakat dengan peran serta Bapak Ibu selama pengabdian dan nanti juga setelah Bapak Ibu purna bakti tetap mengabdi kepada masyarakat. Selanjutnya pada kesempatan ini juga kami ucapkan terima kasih Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan rekan-rekan BPD atas kepeduliannya. Bagaimana Pak Bupati, Pak Wakil Bupati, Pak Sekda dan jajaran lain begitu memperhatikan tentang kebutuhan sumber daya manusia di Kabupaten Subang. Nah, ini dibuktikan hari ini 48 CPNS dilantik, kemudian ke depan sedang dipersiapkan untuk penyerahan SK 1068 P3K. Selanjutnya, persiapan penyerahan petikan SK yang akan diawali dengan pembacaan surat keputusan pengangkatan pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang oleh Kepala Bidang Pengadaan Pemberhentian dan Informasi BKPSDM, Ibu Nani STMM, kami persilakan. Titik 2.800.1.2.5 garis miring kap titik 189 strip BKPSDM garis miring 2025 tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Selanjutnya, penyerahan secara simbolis petikan SK pengangkatan CPNS formasi tahun 2024. Pertama, saya ucapkan selamat datang dan selamat bergabung di lingkungan pemerintah Kabupaten Subang kepada 48 orang CPNS formasi tahun 2024
yang telah resmi diangkat pada hari ini. Pengangkatan ini merupakan awal dari tanggung jawab besar yang harus diemban dengan penuh komitmen, integritas, dan semangat pengabdian kepada masyarakat. Jadilah ASN yang berakhlak, berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Jadikan berakhlak bukan sekedar akronim, tetapi prinsip. Layani masyarakat kita dengan sepenuh hati, bertanggung jawab, terus belajar, jaga harmoni, setia pada negara, cepat beradaptasi dan terbuka untuk kolaborasi. Disitulah letak pengabdian yang bermakna. Jadi untuk rekan-rekan CPNS yang hari ini baru dilantik, seperti yang tadi disampaikan oleh Pak KPSDM, hari ini kita memiliki PR yang begitu besar. Saya butuh orang-orang yang kompeten, saya butuh orang-orang yang memang bisa berlari kencang dengan saya untuk mewujudkan Subang Abred Jawa Barat istimewa 5 tahun ke depan. Semoga dengan bergabungnya teman-teman hari ini, dengan bergabungnya adik-adik kita hari ini bisa menjadi penambah semangat untuk seluruh perangkat daerah yang ada di Kabupaten Subang untuk bisa mengenjot lagi apa-apa saja target-target yang harus kita selesaikan selama 5 tahun ini. Pada yang sama juga kita melepas 122 orang PNS yang telah memasuki masa purna tugas, terdiri dari 56 orang untuk periode Mei 2025 dan 66 orang untuk periode Juni 2025. Saya atas nama diri pribadi dan pemerintah daerah Kabupaten Subang menyampaikan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi dan loyalitas pengabdian yang telah diberikan oleh Bapak Ibu selama bertugas di pemerintah daerah Kabupaten Subang. Masa purna tugas bukanlah akhir dari pengabdian, tetapi merupakan awal dari Bapak Ibu menjadi babak baru di kehidupan Bapak Ibu semua untuk terus bermanfaat bagi keluarga dan masyarakat. Dan saya juga menitipkan kepada para purna tugas yang hari ini tetap menjadi keluarga besar dari pemerintah daerah Kabupaten Subang dan tetap membantu kami dalam langkah-langkah strategis kami dalam bentuk masukan maupun kolaborasi antara pemerintah daerah. Dan walaupun Bapak Ibu hari ini sudah purna tugas, tapi saya secara pribadi tetap menganggap Bapak Ibu ini sebagai keluarga besar kami, keluarga besar pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sehingga bila mana nanti kita ada pertemuan-pertemuan maupun kita ada kunjungan-kunjungan ke lapangan, sekiranya Bapak Ibu berkenan, kita masih bisa bersama-sama untuk berkolaborasi dan membangun Kabupaten Subang yang amret dan istimewa Jawa Barat. Mari kita jadikan momen ini sebagai refleksi untuk memperkuat semangat pelayanan dan integritas sebagai abdi negara. Kepada CPNS yang baru, jadilah pelayan masyarakat yang sigap dan tulus. Menjadi ASN bukan sekedar pekerjaan, tapi amanah untuk mengabdi. Jadikan setiap tugas sebagai ladang ibadah, karena pelayanan yang tulus adalah bentuk cinta pada negeri dan bukti integritas dalam diri. Kepada para purna tugas, teruslah menjadi teladan dan inspirasi di lingkungan masing-masing. Dan saya juga menitipkan kepada semua, khususnya untuk CPNS yang hari ini dilantik, tolong jaga nama baik pemerintah daerah Kabupaten Subang. Hari ini teman-teman sudah dilantik, hari ini teman-teman sudah resmi menjadi ASN di Kabupaten Subang. Tolong apapun yang teman-teman lakukan, yang rekan-rekan lakukan di luar, itu akan berdampak dengan pemerintah daerah Kabupaten Subang. Sehingga saya memohon kerjasamanya, memohon menjaga nama baik pemerintah daerah Kabupaten Subang, dan tolong betul-betul menjadi ASN yang bisa berdampak, menjadi ASN yang bisa menjadi pengabdi untuk masyarakat. Ini hari ini juga sekalian saya sampaikan bahwa salah satu program 100 hari kerja saya yaitu reformasi birokrasi, di mana hari ini saya betul-betul tidak pandang bulu. Hari ini saya betul-betul tegas
dalam urusan reformasi birokrasi ini. Karena apa? Karena masyarakat kita sudah lelah dengan birokrasi yang bertele-tele dan bertubi-tubi. Ditambah dengan banyaknya oknum-oknum ASN kita yang mungkin kurang mempercontohkan, kurang memperlihatkan sebagai aparatur sipil negara yang baik, sehingga salah satu program 100 hari kerja yang selalu saya sampaikan tentang reformasi birokrasi akan segera saya lakukan. Nah, itu kemarin saya sudah berbicara dengan Pak Kepala BKPSDM. Kita tidak akan kompromi dengan ASN yang apa ya bahasanya, ele-elean lah, yang tidak bahasanya tidak punya integritas. Hari ini sudah ada hampir 10 ASN yang sudah disidang oleh Pak Kepala BKPSDM maupun oleh Pak Inspektorat, dan dalam waktu dekat akan langsung kita copot karena saya sangat-sangat prihatin ketika melihat Kabupaten Subang, kabupaten yang begitu besar, potensi alamnya luar biasa, industrinya luar biasa, tapi masih ada ASN-ASN yang kurang memiliki jiwa korsa, kalau kata bahasa tentara itu, kurang memiliki jiwa korsa dan kurang memiliki jiwa cinta dengan Kabupaten Subang. Perlu disampaikan, sampai hari ini masih ada beberapa ASN yang bahkan sudah berpuluh-puluh minggu, berpuluh-puluh bulan itu tidak masuk. Ada, dan salah satunya di Kabupaten Subang cukup lumayan banyak. Bahkan ada saudara saya sudah sampaikan ke Kepala BKPSDM, bahkan ada saudara saya di situ yang saya sampaikan, mau saudara bupati, mau siapapun, kalau dia sudah tidak masuk, dia tidak komitmen dengan kita putus. Maka dari itu, ini salah satu wujud konkret reformasi birokrasi yang saya lakukan. Saya ingin birokrasi di Kabupaten Subang mulai hari ini, mulai di bawah kepemimpinan saya dan Pak Agus Maskur, bisa betul-betul menjadi birokrasi yang betul-betul melayani masyarakat, yang betul-betul birokrasi yang memang memberikan kemudahan.